Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Museum Sriwijaya merupakan museum khusus karena menyimpan berbagai bentuk tinggalan Kerajaan Sriwijaya. Museum ini dibangun di atas areal situs Karanganyar, yang merupakan situs terpenting pada masa Sriwijaya. Karena di situs Karanganyar ini berdasarkan bukti dari tangkapan udara, menampakkan suatu fitur berupa bangunan air atau sistem jaringan air berupa kanal-kanal yang akhirnya membentuk dua pulau, yaitu Pulau Nangka dan Pulau Cempaka. Di dalam dua pulau ini terdapat temuan-temuan berupa manik-manik maupun struktur bangunan bata. Dan untuk melestarikan situs ini, maka dibuatlah situs ini menjadi sebuah taman dengan nama Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Di dalam Museum Sriwijaya ini menyimpan berbagai artefak-artefak tinggalan pada masa Sriwijaya, seperti prasasti, arca, bukti perdagangan yaitu keramik, manik-manik, dan yang menunjukkan kebesaran Sriwijaya sebagai suatu negara maritim yaitu kemudi kapal dan pecahan-pecahan kapal. Artefak-artefak ini ditata dalam satu alur tata cerita atau alur pameran yang dibagi menjadi tahap pra-Sriwijaya, Sriwijaya, dan pasca Sriwijaya. Pra-Sriwijaya ditandai dengan koleksi berupa manik-manik yang merupakan temuan dari situs Karangagung dan situs air Sugihan. Kemudian ada juga Kendi Sui pada masa dinasti Sui, yaitu pada abad keempat. Ini juga ditemukan di situs Karangagung dan situs air Sugihan, karena di sana memang merupakan situs masa pra-Sriwijaya. Dan ditemukan juga 3 prasasti besar yang menandakan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Telaga Batu. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti tertua peninggalan Sriwijaya yang merupakan bukti kekuatan Sriwijaya sebagai negara bahari. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang Kedukan Bukit pada tanggal 29 Oktober 1920 oleh Batenberg. Prasasti ini menceritakan tentang perjalanan Dapuntahiang dan Minangataniwan yang menaiki perahu bersama bala tentaranya yang kemudian tiba di Mukaupang dan akhirnya membangun kota Sriwijaya dengan menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu kuno dan berangka tahun 604 Saka atau 628 Masehi. Kemudian selanjutnya yaitu ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan oleh Louis Constant sekitar tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Sibuntang, yang sekarang wilayahnya dikenal sebagai Taman Bukit Sibuntang. Prasasti ini berisikan amanat untuk kita semua mengenai cara menata lingkungan hidup yang berkelanjutan demi kemakmuran semua makhluk hidup. Kemudian Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu merupakan prasasti yang ditemukan di situs Sabo Kingking, 3 Ilir, Palembang. Situs ini berhuruf Palawa dan berbahasa Melayu kuno, dipahat pada sebongkahan batu yang bagian atasnya dihiasi 7 kepala ular kobra dan pada bagian bawahnya terdapat cerat atau pancuran. Teknis penulisannya mendasar yang terdiri dari 28 baris. Prasasti ini berisi tentang sumpah setia baik dari para pejabat kerajaan, kerabat raja maupun para pekerja dan hamba raja kepada Raja Sriwijaya
Mereka yang melanggar sumpah akan terbunuh oleh kutukan tersebut. Selain prasasti-prasasti itu, tersimpan juga di dalam Museum Sriwijaya ini berupa koleksi arca, baik arca Buddha maupun arca Hindu. Karena kita tahu bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha, tetapi berkembang juga agama Hindu di dalamnya. Selain itu juga ditemukan arca-arca Hindu di daerah Bombaru atau situs air bersih. Ada arca Trimurti, yaitu arca Brahma, Siwa, dan Wisnu. Itu adalah 3 dewa dalam agama Hindu. Kemudian selanjutnya yaitu arca Buddha. Arca ini ditemukan di Bukit Siguntang pada sekitar tahun 1920-an. Arca ini memiliki tinggi 277 cm. Pada saat ditemukan, prasasti ini tidak dalam keadaan utuh, melainkan terdiri dari beberapa bagian. Arca Buddha ini dibuat dari batu granit yang banyak ditemukan di Pulau Bangka. Selain artefak-artefak tadi, Museum Sriwijaya juga menyimpan artefak yang merupakan bukti bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dan perdagangan yang menguasai jalur Selat Malaka pada waktu itu.